Saya mau ngajak teman-teman mikir sejenak. Zaman sekarang, apa industri yang paling menguntungkan? Kalau teman-teman jawab ini, benar sekali. Sebagian besar keuntungan industri tadi itu berasal dari produk mereka yang berbentuk aplikasi smartphone. Apalagi jumlah penggunanya udah semakin banyak seperti sekarang. Siapa aja udah bisa punya smartphone, mulai dari orang kantoran, bahkan sampai anak sekolahan. Makanya, kemampuan mobile app development ini banyak dicari oleh industri teknologi. Nah, kalau kalian mau mulai terjun di bidang ini, kalian perlu mempelajari tools populernya. Contohnya Flutter. Kenapa tools ini bisa populer? Simak terus sampai akhir biar tahu jawabannya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hilman Ramadan. Kali ini kita akan membahas dasar-dasar Flutter untuk membuat pengembangan mobile app development-nya jadi lebih praktis. Tapi sebenarnya Flutter itu apa sih? Flutter itu adalah alat dari Google untuk memudahkan kita membuat aplikasi smartphone. Tools ini sering banget dipakai oleh developer, karena cukup dengan satu codebase saja udah bisa dipakai oleh berbagai sistem operasi smartphone. Gini, dulunya kalau kalian mau bikin aplikasi Android, aplikasi iPhone, mereka harus menggunakan bahasa pemrograman dan teknologi yang berbeda. Contohnya seperti kita menulis buku, di mana kita harus menulis satu buku berbahasa Indonesia untuk bisa dibaca orang di sini, namun harus diterjemahkan untuk dibaca di setiap negara yang berbeda juga. Tapi kalau kalian pakai Flutter, kita cukup kodenya satu kali aja dan nggak perlu lagi diterjemahin. Bahkan kita bisa langsung melihat hasilnya pada saat sedang proses membuat kodenya. Sehingga prosesnya jadi lebih cepat selesai. Oke, itu sekilas tentang Flutter. Nah, kita langsung mulai aja. Ada 3 hal yang perlu kita install. Yang pertama, text editor VS Code untuk menulis kodenya. Yang kedua, ekstensi Flutter SDK, dan juga emulator untuk menguji atau melihat hasilnya langsung. Emulatornya ini sendiri tergantung di mana teman-teman mau menguji hasilnya. Contohnya, untuk aplikasi iOS, teman-teman memerlukan Xcode, dan untuk aplikasi Android, teman-teman memerlukan Android Studio. Semua teknologi tadi penting untuk kita gunakan dan untuk menjalankan kode Flutter-nya. Karena itu, pastikan teman-teman sudah mendownload semua teknologi tadi dari masing-masing websitenya. Kalau udah selesai download, kita bisa mulai dengan install Flutter SDK-nya dulu. Untuk install Flutter SDK ini, kita perlu mengikuti langkah sesuai dengan OS teman-teman masing-masing. Saya sarankan langsung melihat di dokumentasi resmi Flutter dan klik sesuai dengan icon OS milik teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menggunakan PC Windows, maka klik di icon Windows, begitu juga untuk kamu yang menggunakan Mac. Sekarang kita lanjut untuk menginstal aplikasi untuk menulis kodenya, yaitu VS Code. Teman-teman tinggal download dan mengikuti langkah untuk menginstalnya. Cara ini juga teman-teman bisa pakai pada saat menginstal Xcode atau Android Studio. Kalau teman-teman sudah selesai download dan install VS Code-nya, sekarang teman-teman buka aplikasi VS Code-nya, buka menu extension, dan cari Flutter di sana. Setelah hasil pencariannya muncul, kita bisa pilih ekstensi Flutter by Dartcode, dan klik install. Sekarang kita akan melihat apakah Flutter-nya sudah siap digunakan. Silahkan teman-teman buka aplikasi VS Code tadi, dan buka aplikasi terminal dengan menggunakan shortcut ini. Lalu teman-teman ketik di komennya Flutter spasi Doctor. Nanti teman-teman akan melihat daftar apa saja yang masih diperlukan atau semua kelengkapan untuk menjalankan Flutter-nya sudah selesai. Setelah semua persiapan tadi, kita udah bisa mulai menulis dan menjalankan kode Flutter-nya. Di aplikasi VS Code-nya, ketik menu File, New, lalu New Project, dan pilih Flutter. Dia akan menampilkan aplikasi dasar atau yang sering kita sebut aplikasi Hello World yang siap kamu mainkan. Untuk menulis kode aplikasi smartphone di Flutter, teman-teman perlu menguasai bahasa pemrograman dan beberapa blok kode dari Flutter-nya. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart. Dengan Dart, teman-teman bisa menulis kode aplikasi smartphone-nya menjadi lebih praktis. Kalau sebelumnya teman-teman sudah pernah belajar bahasa pemrograman lain, maka tidak akan asing lagi dengan beberapa sintaks dan fitur yang ada di bahasa pemrograman ini. Satu hal lagi yang perlu teman-teman tahu, Flutter menggunakan widget untuk membangun desain dari aplikasi smartphone ini. Apa itu widget? Widget adalah fitur yang kita gunakan untuk membangun desain dari aplikasi Flutter.
Biar lebih gampang ingatnya, kita bisa bayangkan widget di Flutter ini seperti kepingan-kepingan Lego kecil. Kepingan-kepingan ini nanti bisa kita satukan untuk membuat sesuatu yang lebih besar. Makanya, widget yang ada di Flutter itu sangat beragam. Kita bisa menggunakan berbagai widget seperti widget untuk tombol, teks, gambar, dan masih banyak lagi untuk membuat suatu aplikasi sesuai keinginan kita. Saat sudah selesai menulis kodenya, kita bisa melihat hasilnya langsung dan menguji dengan mudah dengan menggunakan menu debug. Untuk mengaksesnya, teman-teman perlu ke menu Run, lalu pilih menu debug di sana, dan teman-teman akan melihat hasilnya langsung setelah menunggu beberapa saat aplikasinya berjalan. Gimana? Ternyata Flutter itu tool yang menarik bukan untuk bikin aplikasi smartphone? Kita bisa nambahin berbagai fitur atau widget dengan mudah di sini. Dan hasilnya bisa langsung terlihat di emulator atau aplikasi iOS ataupun Android teman-teman. Di struktur kodenya, kita cuma perlu import paket yang mau kita gunakan dan mulai menggunakan widget-widget yang kita butuhkan. Lalu, untuk mulai eksekusi aplikasinya, kita akan menggunakan metode main, dan semua modifikasi tampilannya bisa langsung ditaruh di bawah kelas MyApp dengan metode build. Ada satu fitur menarik lagi di Flutter, yaitu fitur Hot Reload. Dengan fitur ini, ketika teman-teman mengubah sesuatu di text editor atau di VS Code-nya, kamu bisa langsung melihat hasilnya di emulator iOS ataupun Android kamu. Nanti kita akan belajar cara mempercantik aplikasi smartphone kita dengan tutorial widget yang lebih mendalam. Jadi jangan sampai teman-teman kelewatan. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.